Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu dengan saya Tri Indaryani. Kita ada di Kayandra TV. Dan sore hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan orang yang spesial, karena memang di Kayandra TV nanti bakal kita sering tampilkan, atau saya akan sering ketemu dengan beberapa temen yang punya kreativitas atau hal-hal menarik dalam kehidupannya yang bisa kita kulik dan semoga bisa menjadi inspirasi. Oke, dan sore ini saya mau ngundang sebenarnya teman lama gitu kan. Dan kalau misalnya pemirsa sering dengerin radio di jalan lagi mobile gitu kan, terus dengerin suara penyiar yang bernama Mili, khususnya yang tinggalnya di Magelang, dan khususnya Magelang dan Jawa Tengah, karena memang suaranya dia ini disiarkan di beberapa radio di Jawa Tengah ya. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung saja kita sambut. Ini dia Mili. Hai. Aku grogi loh. Hai Mili. Grogi ya, karena Iya. biasanya di radio. Betul. Nggak Jadi kelihatan. nggak kelihatan. Jadi kalau kayak gini tuh kan kayak aku tuh berasa ada yang ngeliatin. Iya gitu. Emang diliatin Emang kan? dilihatin ya. Gimana Mil kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Kita udah lama Baik. banget nggak ketemu Iya ya. Hampir berapa sih? Berapa lama ya? Almost Cukup lama sih. dua Padahal tahun. sempat kita Setahun ya. Padahal sempat kita mau bikin project barengan waktu itu ya. ember. tapi Ternyata nggak jadi. Tapi nggak jadi. Enggak, belum berjodoh. Belum berjodoh. Oke. Mungkin jodohnya nanti atau Nah, sekarang. sekarang Ya. jodohnya di sini di Kayandra TV ya Betul, kan. betul. Mil, ngomong-ngomong kamu siaran tuh dari kapan sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin dari kapan tuh udah lama banget ya, dari aku lulus SMA. Sebelum nih? Sebelum. Jadi masih SMA kelas 1 aku udah siaran. Tapi masih DJ remaja gitu ya. Oke. DJ. Iya. Jadi kayak masih penyiar remaja. Aku siaran remaja tuh 3 tahun sampai lulus SMA, hampir lulus SMA. Terus habis itu bingung nih mau ngelanjutin kemana, karena cita-cita aku tuh pengen jadi pramugari. Oh gitu. Ceritanya. Iya. Tujuannya tuh biar bisa jalan-jalan tapi gratis gitu kan. Cuman karena waktu itu tuh pas aku lulus sekolah, kemudian pas ada tragedi apa ya, kayak nggak salah Garuda deh. Adam Air, inget ya? Gitu. Adam Air yang menghilang kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat mamaku jadi nggak oke. Gitu ya, takut ya. Terus anak cewek satu, nanti kalau hilang bagaimana ya kan? Susah kan nyari kembarannya. Iya, gitu lah ya. Terus akhirnya, oke lah, aku mau kemana ya? Kemudian ada salah satu, aku denger radio karena emang sukanya denger radio. Kebetulan ada kayak pengumuman gitulah ya, pengumuman ya. Ada ngebuka Iya. kesempatan buat orang yang mau join jadi DJ gitu ya. Betul. Nah, Terus akhirnya ya udah, aku coba-coba tuh apply ke sana, kemudian diterima, dan singkat cerita aku langsung bergabung dengan perusahaan di mana aku sekarang siaran. Masih ada di situ ya. Masih ada di situ. Oke. Udah hampir berapa ya? 13 tahun mungkin. Oh, pasti banyak pengalamannya. 2005 tuh berapa berarti sekarang? 2005 ya. 15. Oh my god. Iya, sampai lupa ngitung gitu. Ternyata udah lama. Nah, itu kamu sempat pindah beberapa radio gitu ya? Betul. Jadi aku nggak hanya di satu stasiun radio. Di mana aja sama? Di Magelang pertama jelas. Magelang, oke. Kemudian di Magelang tuh ada Di Magelang di mana dong, disebutin biar Oh, pada gitu ya? dengerin ya. Oke. Jadi pertama di Polaris. Di Polaris. Kemudian yang kedua aku sempat di Pop FM Magelang waktu itu untuk jadi program director di sana. Oke. Terus habis itu ke Jakarta, Di Pas FM di ya? Pas FM Jakarta. Itu seru banget loh siaran di sana ya. Bener, jadi kayak kuliah singkat ekonomi. Dulu waktu di Pas FM acara apa yang kamu ini? Aku acaranya banyak ya kalau di Pas FM, terus juga sempat produksi untuk kayak insert gitu ya. Itu bareng sama Bapak Katib Basri waktu itu, beliau pernah juga jadi menteri kan ya. Itu jadi aku di sana banyak sih pengalaman ketemu sama orang-orang yang benar-benar expert, dan sama sekali nggak aku duga aku bakal ketemu sama mereka. Iya, bener-bener. Maklum anak kampung gitu. Tahu-tahu ke Jakarta, wah, ketemu sama ini. Seneng ya pasti dong. Iya, dan banyak kesempatan untuk nge-MC juga gitu kan. Cuman kan kalau dulu nge-MC tuh nggak dipublish gitu ya, nggak kayak sekarang nggak bisa upload di sosial media yang terlalu Tapi dokumen-dokumen masih ada nih.
Nah itu dia, aku sayangnya hilang gitu loh. Kamu Jadi nggak fotoin gitu ya? ada sebenarnya foto, cuman kan udah di handphone yang lama dan Terus handphonenya error atau gimana gitu ya? udah nggak jelas lagi. Pokoknya karena aku bukan yang mengarsipkan segala sesuatunya itu dengan baik gitu loh. Oh berarti ini Mili ini selain dia siaran gitu kan, yang sekarang suaranya masih kedengeran di radio kita masing-masing gitu. Terlebih acara yang duet sama partnernya Mili Iya, iya. itu tiap hari ada ya? Itu tiap hari Nama dari hari acaranya apa? Senin sampai dengan hari Sabtu. Nama acaranya? Permata Hati. Permata Hati itu inspiratif banget untuk para mami-mami di rumah. Buat para perempuan ya. Nah, itu kan dulu maksudnya selain siaran Mili ini juga sering banget nge-MC. Iya, biasa kan ya kalau saya jobnya penyiar tuh nge-MC. Nggak jauh-jauh dari itu ya, Betul. nge-MC. Terus selain di Pas FM, kemudian pindah di Pop FM Jakarta ya. Iya. Radio nomor 1 di Jakarta. Wih, iya ya, Mil ya? Tagline-nya. Tagline-nya. Oke, keren banget. Nah, kalau nge-MC juga aku sering lihat loh, karena sebenarnya aku jujur nih, kalau dulu kan kita sama-sama seprofesi di radio ya. Betul. Tapi aku juga bisa ngefans sama penyiar radio loh. Masa sih? Iya, dan salah satu yang aku ngefans tuh dia gitu. Karena emang suaranya tuh renyah, terus lucu juga gitu. Mungkin suara-suara crackers kali ya. Renyah. Crispy Crispy. crackers. Oke, makanya aku sering ngikutin Mil kamu di sosmed. Terus aku juga seneng gitu loh ngelihat performanya Mili di sosial media gitu kan. Terlebih waktu nge-MC di acara yang aku bilang sih itu keren banget, bergengsi loh, kayak festival payung internasional ya. Iya. Di Prambanan waktu itu. Di Borobudur, jadi pertama tuh di Borobudur, kedua di Prambanan. Itu tahun keberapa ya? Tahun ketiga kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu. Aku juga nggak nyangka ya itu ya, namanya opportunity kan kita nggak pernah tahu di depannya tuh kayak gimana. Iya. Ya kan, ya namanya kita memperluas jaringan tuh emang penting banget. Betul. Networking tuh emang penting banget gitu ya, dan siapa tahu nantinya itu yang akan membawa kita ke kesuksesan berikutnya. Iya, itu keren banget loh itu. Oke, nah selain itu Mili ini juga hobinya adalah jalan-jalan. Dulu ya sempet dia tuh kayak backpackeran gitu sampai ke luar negeri sendiri katanya ya Mil ya. Emang sendiri Ya waktu itu ya. sendiri. Jadi sama. Nah tapi bedanya nih sekarang kan Mili nih udah berubah menjadi seorang ibu. Iya, benar. Ada bedanya nggak sih Mili yang dulu sama yang sekarang? Gitu? Jauh banget bedanya. Apa tuh bedanya? Jauhnya tuh gini, ketika kita mau memutuskan segala sesuatu kan nggak bisa langsung sendiri gitu ya. Kalau Iya. sekarang ada suami, ada anak gitu. Iya kan? dong, harus dipertimbangkan Pertimbangkan lagi. ke situ Dan ya. ujung-ujungnya kadang-kadang suka, ya udah deh besok aja. Gitu. Jadi apapun rencana itu kadang-kadang masih ada yang ya bikin jadi berat gitu kan. Maksudnya bukan berat nggak bisa, tapi maksudnya tuh Pertimbangannya ntar dulu jauh deh. ya. Ada satu pertimbangan juga lain. tenaga udah nggak kayak dulu lagi, udah gampang encok. Masa sih? Ya, gitu. Nah, terus ini nih Mil, yang menarik itu, maksudnya sekarang ini kan yang lagi jadi perbincangan di mana-mana tuh ada beberapa yang maksudnya kehilangan pekerjaannya, kegiatannya terhambat juga gara-gara pandemi gitu kan. Nah itu ngaruh nggak sih di side job kamu nge-MC gitu? Dan biasanya tiap minggu loh dia terpampang nyata di acara-acara internasional gitu ya. Internasional enggak juga sih, belum sampai internasional, tapi Amin gitu. amin aja dulu ya. Tapi yang jelas memang kalau selama sebelum pandemi yang namanya job MC ya ada aja gitu kan. Cuman kalau selama pandemi ini memang terus bener-bener ya nggak ada gitu ya. Lagian siapa juga yang mau bikin acara ya kan? Siapa juga yang mau bikin acara. Tapi kalau aku nyiasatinya gini, mungkin ini juga waktunya kita buat istirahat kali ya. Istirahat terus bikin kita juga jadi lebih kreatif untuk membuat sesuatu gitu. Yang tadinya mungkin udah nih kayaknya nggak ada waktu. Aduh males deh mau bikin ini. Akhirnya karena waktunya banyak dan kebetulan aku juga sempat WFH walaupun siarannya tetap jalan gitu ya. Tapi kan ada jam kantor dan di rumah ya udah aku kok ada banyak waktu ya. Terus sering nonton YouTube gitu ya. Itu yang bikin kita jadi inspiratif gitu. Dan kan. alhasil Mili ini ketika di rumah gitu terciptalah sebuah karya. ngeri ya Aku tuh karya. sempat amazing gitu loh, seorang Mili yang dulu tuh
kayak gitu, sukanya traveling. Kayak gitu gimana? Tuh kayaknya kalau berhubungan sama dapur nih kayaknya agak-agak jauh gitu loh. Mungkin aku yang nggak tahu ya bahwa selain yang dia posting itu, maksudnya kan aku selalu ngikutin sosmednya ya, bahwa ternyata dia suka bikin masak di dapur, aku nggak tahu, atau mungkin suka bikin Indomie mie rebus maksudnya. Tapi makanya aku kaget, dan dia bikin sebuah karya. Ngeri ya, kalau karya itu kan kayaknya apa gitu. Tapi ya ini memang harus sesuatu yang gitu ya. Appreciate juga dong. Iya. Ini adalah bikinan kamu ya? Bikinan aku sendiri. Aku juga gak nyangka loh aku bisa bikin seperti ini dan laku dijual. Laku dijual. Karena yang beli tuh dia udah seneng duluan sih sama yang jual. Oh gitu ya? Aduh, berarti bukan karena karyanya. Oh iya, termasuk sih. Oke deh, kemarin tuh sempet bikin yang itu ya, kue. Iya, aku nggak bawa tadi sih? ya karena buru-buru. Jadi awalnya tuh kan aku tuh pengen bikin jualan, tapi jualan apa ya? Karena sekarang kan emang lagi happening ya. Orang bikin sesuatu terus jual gitu. Mendadak ya. jualan. Mendadak gitu jualan. kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, Nggak namanya orang apa ya? Itu kreativitas juga sih. Iya Kita sih ya. hobi gitu kan. Betul. Kalau laku ya kenapa enggak? Iya Gitu. betul. Karena aku hobi kebetulan bikin. Kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu ya? Terus aku tuh bikin kue kacang waktu itu. Kayaknya gampang gitu ya, simple. Terus aku pun juga sebenarnya jualnya nggak harga yang mahal-mahal gitu ya, karena memang tujuanku kan hobi, aku suka. Kemudian aku jual ya. Keuntungannya sangat-sangat tipis tapi senang. Senang, apalagi lihat respon si customer gitu ya. Dan aku tuh suka nakni. Istilah orang Jawa tuh nakni. Nakni itu begini tuh ya. Iya, jadi aku suka bikin packaging apa segala macam. Tapi mau dikasih kemana, orang nggak punya produk, gitu ya ya. nggak sih? Jadi aku harus punya produk dulu, baru aku desain gitu kan. Iya, kalau kemarin kue kacang dan ini yang sedang happening banget. Ini namanya apa, Mil? Namanya adalah Korean Garlic Cheese Bread. Ini memang lagi booming ya? Emang lagi booming. Orang Koreanan gitu ya? Iya, padahal aku bukan yang pecinta Korea loh. Tapi aku suka makanannya aja. Oke, terus kemudian kamu browsing, try and error, akhirnya jadi. Iya, recreate lah gitu ya. Terus habis itu kebetulan ini aku bikinnya tuh sekali aja sih. Tapi memang kan kita banyak yang lihat resep-resep di YouTube di mana gitu. Cuman kita kan nggak bisa asal nyomot aja. Harus pilih yang benar-benar serak sama kita dan bener nggak, enak nggak rasanya dan kayak gitu. Ini pun juga memang dari YouTube, cuman ngambilnya tuh dari berbagai konten kreator. Dari ini aku gabungin gitu. Iya. Terciptalah ini. Dan ini masih bisa dipesan ya, pre-order ya. Karena ngerjainnya kayaknya tiap hari Minggu doang. Enggak sih, 2 hari sekali. 2 hari sekali, cuman sangat terbatas karena memang ini bener-bener aku yang nyiapin dari A sampai Z-nya sendirian sambil anakku yang penting jangan nangis gitu ya. Luar biasa sekali nih seorang Mili. Dan aku tuh selalu ini Mil, nangkepnya kamu tuh happy, ceria, positively gitu kan. Itu emang maksudnya walaupun aku tahu sih setiap pribadi itu pasti ada, mungkin ada sisi yang lain mungkin ada, kadang bisa marah juga. Betul, pasti. Kadang sedih juga gitu. Pasti. Ada nggak momen yang bikin kamu marah gitu? Aku tuh orangnya sebenarnya juga gampang emosi juga gitu ya. Tapi semakin kesini aku kalau marah-marah terus capek ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Aku mencoba untuk lebih santai aja. Gitu ya. Iya, lebih santai aja. Jadi menyikapi segalanya kalau ya nggak sesantai itu, cuman kalau kitanya nggak sepaneng tuh kayak lebih enjoy gitu kan. Terus juga yang paling penting kalau apalagi di musim pandemi kayak gini, kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah nanti juga ngefeknya ke kesehatan tubuh kita. Betul, jadinya nggak ikut-ikutan ngedrop. Iya, betul. Gitu ya. Ya. Itu kalau marahnya. Sedih juga bisa pastinya. Maksudnya ada momen-momen yang karena aku ngelihatnya kayak Mili tuh orangnya nggak pernah sedih deh gitu loh. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ya yang dilihat terus Iya, gitu iya. ya. Iya, tapi emang kalau aku mikirnya gini loh, kalau sedih tuh sekarang nggak usah di publis. ya gitu. Maksudnya kita publis tuh yang seneng-seneng aja, yang ngasih efek orang juga happy. Betul. Jadi kalau orang ngerasain apa yang kita rasain happy kan berarti kita menularkan kebaikan gitu ya. Cocok sekali. Tapi kalau kita udah aduh galau-galauan, kadang-kadang aku suka mikir loh, kalau mau posting segala sesuatu tuh ya
influencer bukan, apa bukan gitu ya. Tapi aku selalu berpikir, ini kalau misalnya dibaca sama A, B, C itu gimana ya? Iya, iya. Jadi kadang-kadang suka ketik, hapus. Ya udah deh, nggak usah. Padahal sebenarnya kamu posting itu kalau aku pribadi sebagai followermu ya. Kamu udah follow back aku belum sih? Sudah dong. Itu aku tuh seneng gitu. Pokoknya ya ngelihatnya tuh happy, positif gitu kan. Makanya lebih salut lagi karena sekarang udah punya sebuah karya gitu kan. Jadi bisa ngerasain taste-nya seorang Milly. Ya gitu deh ya. Masih belajar, masih tahu belajar, tapi ya pengennya kan pasti ke depan punya itu mimpi-mimpi. Pengennya gimana Mil? Ada nggak cita-cita kamu sekarang ini yang pengen kamu wujudkan gitu kan? Kan orang tuh boleh dong, maksudnya memplaningkan, bermimpi, itu kan kenapa tidak? Karena waktu itu aku juga belajar dari kamu gitu kan, maksudnya orang yang optimis banget gitu loh. Dan sih, iya. Oh ya, amin. Iya dong. Iya, oke. Terus ini kok bisa terplanning banget dan udah jelas gitu hasilnya gitu kan. Kok dia bisa ya? Kenapa ya aku nggak bisa gitu kan? Iya. Atau mungkin jangan-jangan orang ngelihat aku udah berhasil tapi di sisi yang lain gitu kan. Betul. Mungkin yang orang bilang sukanya jalan-jalan mulu sih gitu ya. Tapi itu kan dulu gitu. Jadi udah selesai. Udah jalan-jalannya itu masanya ya, masa masih kegalauan ya, Bro, gitu. Jadi udahlah, kalau kemarin mungkin pelampiasannya ke jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau sekarang impiannya apa dong? Mungkin ke Satya mungkin. Jelas ya, kalau mimpi ke anak itu udah pasti lah ya. Semua orang tuh pasti pengennya punya anak yang bla 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 gitu, itu terpenuhi di situ. Oke, semoga impiannya cepat tercapai. Gitu ya. Semoga ya. Oke deh, thank you banget Milly udah datang ke Kayandra TV dan ini adalah tayangan perdana. Wow. Tau gak sih, bintang tamunya spesial banget. Nah, tapi nih pemirsa pasti penasaran dong. Ini kalau di radio suaranya maksudnya udah sering banget untuk Mil, iklan radio ya. Iya. Voice talent-nya atau apa tuh namanya tuh? Ya, voice talent. Voice talent ya. Nah, sekarang coba kamu mengiklankan inimu dengan membaca. Kalau aku kan mungkin gini ya. Oke, dapatkan. Apa dong nih? 27 bags homemade. Gitu kan. Silakan bisa dapatkan di toko terdekat. Misalnya kayak gitu. Kan lu pasti lebih keren dong. Aduh, aku tuh paling itu tadi. Ini kan suaranya kayak kamu rekaman iklan di. Iya, bener. Terserah deh gitu kan. Kalau ngiklanin punya orang bagus ya? Iya, iklanin diri kamu sendiri dong. harus bagus ya. Mungkin bisa deskripsikan ini apa gitu. Gitu ya. Tuh kan aku deg-degan loh. Ayo, Milly. Jadi gini. Kalau ditantangin kan. Aduh, ini challenge. Oke. Kalau kamu pengen nikmatin makanan yang bener-bener Korean banget, bener gak sih? Iya, bener. Kalau kamu pengen yang Korea banget rasanya, yuk langsung cobain nih. Ada kue yang enak banget dari 27 bags homemade goodness yang bisa kamu pesan lewat nomor WhatsApp aja di 0813-1921-0204. Buruan, karena ini sistemnya pre-order jadi gercep aja, cin. Thank you, Milly. Padahal sih kalau di radio suaranya lebih gitu ya. Iya, aku juga bingung ya kenapa bisa begitu. Luar biasa. Itulah bedanya kalau di berhadapan langsung, Bener. terus kemudian sama di belakang layar tuh kayak soal beda ya. Sekali lagi thank you Milly sudah Sama-sama. hadir. Senang Sukses. banget bisa ngobrol sama Milly, walaupun sebenarnya sih kalau mau ngulik yang lebih banyak nih durasinya bisa panjang banget. Wah, iya dong. Kita sambung off the record aja berarti ya. Sukses Iya. untuk Milly, semua cita-cita tercapai. Amin. Satya sayang makin sehat, makin pintar. Amin. Dan dia bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh keluarga. Amin, dan sukses juga buat Kayandra TV, Kayandra TV, dan juga buat Rendang Padang asli. Oh, thank you. Thank you. Baik, kalau gitu kita tutup aja. Dan jangan lupa di subscribe. Iya dong, jangan lupa like juga. Oke, komen juga. Di share juga boleh loh. Kayak kita ini banget gitu ya. Baik, kalau gitu kita tutup dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.